Mata Air di Bayangan Bukit. Audiobook, novel silat. Cerita, Esa Mintarja. Bab 37. Ketika perhatian mereka tertuju kembali kepada Darwerdi, maka tiba-tiba saja pangeran yang sakit itu terbatuk-batuk. Sejenak perhatian orang-orang Sanggar Gading tertuju kepadanya. Namun Yang Mulia itu berkata, "Nah, urusi saja pangeran yang sakit itu. Jangan anak ini." Tabib itu pun kemudian beringsut mendekati pangeran yang sakit itu. Ketika ia berjongkok di sisinya, maka pangeran itu berkata perlahan-lahan, "Kau mempunyai sikap lain dari orang-orang Sanggar Gading. Aku bukan dari golongan mereka, meskipun aku terpaksa berada di antara mereka," jawab tabib itu. "Apa yang akan kau kerjakan?" bertanya pangeran itu pula. "Aku tidak mempunyai kesempatan apapun juga," jawab tabib itu. Sejenak pangeran itu termangu-mangu. Namun tabib itu pun kemudian berkata, "Aku tahu pasti keadaan pangeran. Tetapi aku tidak mengatakannya kepada orang-orang Sanggar Gading." Sejenak tabib itu berhenti. Dipandanginya Rahu yang termangu-mangu. Namun agaknya masih ada batas di antara mereka, sehingga tabib itu tidak mengatakan sesuatu. Tetapi yang dikatakan itu dapat ditangkap maksudnya oleh pangeran yang dianggap sedang sakit itu. Karena itu, maka ia pun menarik nafas dalam-dalam. Tetapi seperti tabib itu, ia pun belum percaya sepenuhnya kepada Rahu. Sejenak kemudian ketegangan di puncak bukit itu pun memuncak. Nampaknya Yang Mulia sudah tidak sabar lagi. Sementara itu, Darwerdi yang keras hati itu, tiba-tiba telah dijalar perasaan ngeri dan cemas. Ketika terpandang olehnya wajah-wajah yang garang bahkan buas dan liar, maka hatinya menjadi kecut. Karena itu, untuk sesaat Darwerdi itu tidak dapat berbuat apa-apa. Ia berdiri gemetar. Tetapi ia sudah tidak akan dapat melarikan diri dari lingkungan orang-orang Sanggar Gading dan Kendali Putih yang sedang marah. Ternyata Rahu tidak dapat menunggu lebih lama lagi. Sejenak terbersit keraguan-raguannya, apakah Jelit Heng menepati janjinya untuk bersiap-siap di sekitar puncak bukit itu. Sebenarnya lah Jelit Heng memang sudah siap. Semua orang yang datang bersamanya telah menempatkan diri sesuai dengan rencana. Mereka tinggal menunggu isyarat saja. Namun ternyata bahwa Semi terpaksa membungkam seorang pengawas yang secara kebetulan menjumpainya di persembunyiannya. Tetapi orang itu tidak sempat berbuat apa-apa ketika ujung pedang Semi telah menikam jantungnya. Dalam pada itu, di saat Yang Mulia Wukir Gading melangkah lagi setapak maju, Rahu pun telah siap. Sejenak kemudian terdengar Yang Mulia ia berkata, "Nah, sebelum kita berbuat sesuatu atas anak ini, agaknya lebih baik jika anak ini diikat saja pada sebatang pohon." "Bagus," teriak Cempaka yang kemarahannya tidak tertahankan lagi. Namun sebelum Cempaka meraba tubuh Darwerdi yang gemetar, maka terdengar Rahu berkata, "Jangan sentuh anak itu. Permainan kalian telah sampai ke puncak. Padepokan Sanggar Gading dan Kendali Putih sudah waktunya mengakhiri kegiatannya yang terkutuk itu." Wajah Yang Mulia menjadi merah, semua orang berpaling kepada Rahu yang berdiri tegak di sebelah pangeran yang terbaring dalam sakitnya itu. "Rahu," desis Cempaka, "apa yang kau katakan?" "Aku minta, jangan sentuh anak itu. Sebaiknya orang-orang Sanggar Gading dan Kendali Putih melepaskan senjatanya dan menyerah kepadaku, kepada kekuasaan Demak," berkata Rahu kemudian, "kalian sudah terlalu lama menimbulkan kesulitan. Sebenarnya aku masih ingin menunggu sampai pusaka itu ketemu. Tetapi ternyata usaha ini gagal sejalan dengan kegagalan kalian." Rahu, Cempaka telah menyibakkan kawan-kawannya yang sedang mengepung Darwerdi. Lalu katanya, "Coba katakan sekali lagi. Aku tidak yakin akan pendengaranku, atau barangkali kau sudah kerasukan hantu hutan ini." "Dengarlah baik-baik," jawab Rahu, "jangan sentuh anak itu. Aku tidak mempunyai kepentingan apapun dengan anak itu. Tetapi yang penting bagiku adalah justru menghentikan kegiatan orang-orang Sanggar Gading dan Kendali Putih. Pada saatnya juga harus ditumpas orang-orang Pusparuri, Gunung Kunir dan lain-lain. Sementara anak itu aku perlukan untuk mendapat keterangan lebih jauh tentang pusaka yang kalian cari itu." "Kau sudah gila," geram Cempaka, "jadi kau termasuk salah seorang yang berhasil menyusup di antara orang-orang Sanggar Gading." "Aku sudah berhasil melalui padang kematian," jawab Rahu, "sekarang, lepaskan anak itu." Cempaka menggertakkan giginya. Lalu katanya, "Jangan hiraukan orang ini. Aku akan menyelesaikannya. Ikat Darwerdi itu pada sebatang pohon."
Tetapi jangan biarkan ia mati sebelum aku ikut mengulitinya. Rahu bergeser selangkah. Katanya, sekali lagi aku peringatkan. Jangan sentuh anak itu. Aku tidak peduli, teriak Sanggit Raina yang marah. Lalu katanya kepada Cempaka, jangan menunggu lagi. Bunuh orang itu. Dalam pada itu, Darwerdi sendiri menjadi bingung. Ada sepercik harapan. Namun harapan itu pun segera lenyap. Apalagi ketika Yang Mulia berkata, kau jangan menjadi gila Rahu. Di ini masih ada aku dan iblis tua ini. Siapapun tidak akan dapat mencegah apa yang akan aku lakukan. Rahu menganggap bahwa saatnya memang sudah tiba. Karena itu, maka tiba-tiba saja ia meletakkan jari-jarinya di mulutnya. Kemudian terdengar suitan nyaring menggetarkan dedaunan hutan di atas bukit itu. Isyarat itu benar-benar mengejutkan. Semua orang tahu bahwa isyarat itu bukannya tidak berarti apa-apa. Karena itu, demikian terdengar bunyi isyarat itu, maka mereka pun telah mempersiapkan diri menghadapi segala kemungkinan. Bahkan mereka pun tiba-tiba telah memencar sambil meraba hulu senjata masing-masing. Isyarat itu pun telah menyusup gerumbul-gerumbul perdu menyentuh telinga orang-orang yang telah menunggu. Tidak terlalu keras, tetapi Jelit Heng yang berada dekat hampir di puncak bukit mendengarnya dengan jelas. Seperti isyarat yang terdengar, Jelit Heng pun telah menyambung isyarat itu. Sambung bersambung, seperti yang memang lelah disepakati. Dengan demikian maka isyarat itu bagaikan merayap di seputar puncak bukit itu dari segala arah. Permainan gila, geram Sanggit Raina, Rahu, apakah hal ini karena pokalmu? Sayang Sanggit Raina, jawab Rahu, semuanya terjadi karena di antara kami mempunyai singgungan-singgungan persoalan sehingga kami telah bersiap menghadapi kalian. Namun dalam pada itu, terdengar Yang Mulia tertawa. Katanya, biarlah Sanggit Raina. Jika mereka ingin melakukan apa saja, biarlah mereka melakukannya. Nampaknya mereka belum mengenal dengan baik Yang Mulia Panembahan Wukir Gading dan orang yang disebut oleh orang-orang Kendali Putih dengan Eyang Rangga ini. Jika mereka datang, maka aku kira kami berdua terpaksa membunuh lebih banyak lagi daripada yang telah terjadi di Pategalan itu. Rahu masih berdiri di tempatnya. Suara isyaratnya yang bersambut itu membuatnya sedikit tenang, sehingga karena itu, maka katanya, apapun yang akan terjadi, kita akan mengakhiri kegiatan dari kelompok-kelompok orang-orang gila yang selama ini membuat Demak yang baru saja tegak itu menjadi ringkih. Persetan dengan Demak, dengan Majapahit atau dengan manapun juga. Aku tidak peduli dengan semuanya itu. Tetapi aku pun tidak mau orang lain menggangguku, jawab Yang Mulia. Tetapi Rahu masih menjawab, kau memang aneh Yang Mulia. Jika kau tidak mau diganggu, maka seharusnya kau juga tidak mengganggu orang lain. Tetapi apakah yang selama ini sudah kau lakukan? Persetan. Aku tidak mau diganggu. Tetapi orang lain tidak dapat mencegah aku berbuat apa saja. Sekarang aku akan menghukum anak ini dengan cara yang paling menarik karena ia mencoba membohongi aku, teriak Yang Mulia. Namun dalam pada itu, dari balik-balik gerumbul telah muncul beberapa orang di antara mereka terdapat Semi dan kawannya. Sanggit Raina menggeram, orang ini adalah orang yang kau katakan sebagai adikmu itu ia memang adikku, jawab Rahu. Sanggit Raina masih akan menjawab. Tetapi ia terkejut ketika ia melihat Jelit Heng. Hampir di luar sadarnya ia berdesis Bantaradi. Apakah benar aku melihatnya? Ya. Ia adalah Bantaradi, sahut Rahu. Tetapi bukankah ia sudah mati, bertanya Cempaka pula. Segalanya sudah dipersiapkan. Nrang Sarimpat memang sudah mati karena ia ingin mengganggu putri pangeran yang telah kita ambil. Untunglah kami berhasil mencegahnya meskipun kami harus membunuhnya. Oh, pangeran yang berbaring itu berdesis, tetapi ia pun menarik nafas dalam-dalam. Agaknya putrinya memang sudah diselamatkan oleh orang yang menyebut dirinya akan membantu menyelamatkannya itu pula. Namun dalam pada itu Sanggit Raina pun berteriak, baik. Baik. Kalian adalah pengkhianat-pengkhianat yang memang harus dibinasakan. Marilah, apa yang kalian kehendaki sekarang? Membunuh diri atau apa? Jelit Heng melangkah maju. Katanya, kita sudahi saja permainan yang paling gila ini. Menyerahlah. Yang Mulia tertawa. Katanya, Rahu juga berkata seperti itu. Malah ia menyebut-nyebut Demak sebagai satu kekuasaan yang baru lahir setelah Majapahit. Menggelikan sekali.
Sebaiknya kalian tidak pisah terlalu banyak bicara. Marilah, apa yang akan kau lakukan? Dalam pada itu, Jelit Heng, Semi dan kawannya, Rahu dan bahkan tiba-tiba saja tabib yang merawat pangeran yang sakit itu pun telah bersiap-siap menghadapi segala kemungkinan. Mereka berdiri pada tempat mereka masing-masing pada jarak yang terpencar. Apakah masih ada yang lain? Bertanya Yang Mulia. Namun dalam pada itu, Eyang Rangga yang tidak terlalu banyak bicara itu pun berteriak, gila. Aku akan membunuh sekarang. Jika semuanya hanya berbicara saja, maka aku akan benar-benar melakukannya. Yang Mulia itu pun masih tertawa. Katanya, mari. Kita akan membunuh sebanyak-banyaknya. Eyang Rangga itu pun kemudian melangkah mendekati Rahu tanpa menghiraukan orang-orang lain, sementara Yang Mulia itu pun berkata kepada Jelit Heng, Bantaradi, marilah. Kau adalah bekas anakku yang pernah memberikan kebanggaan kepada pada saat kau datang. Ternyata kau memang seorang anak muda yang luar biasa. Kau berhasil mengelabui kami orang-orang Sanggar Gading dengan bekerja bersama Rahu. Tetapi terpaksa aku sekarang harus membunuhmu. Mungkin dengan cara yang sama dengan cara yang akan aku pergunakan bagi Darwerdi. Jelit Heng berdiri tegak di tempatnya. Namun yang mengejutkan adalah perintah Yang Mulia, aku akan menyelesaikan anak-anak ini, sebagaimana Eyang Rangga aku berbuat. Agar kita tidak kehilangan waktu dan kegembiraan, selain mereka yang akan menghabisi adik Rahu itu, cepat, ikat saja Darwerdi agar ia tidak mempergunakan kesempatan ini untuk melarikan diri. Jelit Heng menjadi tegang. Sanggit Raina dan Cempaka justru melangkah mendekati Semi dan kawannya. Dengan geram Sanggit Raina berkata, aku sudah curiga sejak semula, bahwa adik Rahu tinggal di padukuhan yang menghadapi ke padang perburuan. Tetapi aku sekarang mendapat kesempatan untuk membunuhmu. Semi dan kawannya segera bersiap. Namun dalam pada itu, beberapa orang telah bergerak untuk menangkap Darwerdi. Tetapi kedatangan orang-orang itu di atas bukit, telah membuat Darwerdi menjadi berpengharapan kembali. Tiba-tiba saja ia telah meloncat dan merebut senjata seorang yang berdiri paling dekat di sebelahnya. Demikianlah ketika orang-orang di seputarnya mulai bergerak, maka dua orang yang lain telah berloncatan langsung menyerang orang-orang di sekitar Darwerdi itu. Paman, desis Darwerdi. Cobalah menyelamatkan dirimu sendiri, sahut seorang pamannya, Jelit Heng telah membawa kami kemari dalam kerjasama yang mapan dengan orang-orang yang sebelumnya tidak aku kenal. Terasa jantung Darwerdi tergetar. Namun ia tidak sempal berpikir. Ketika orang-orang di sekitarnya bergeser karena serangan kedua orang pamannya, maka Darwerdi pun mempergunakan kesempatan itu untuk menyerang dan menyibakkan beberapa orang, sehingga ia sempat keluar dari kepungan. Perkelahian yang justru terjadi adalah kedua orang paman Darwerdi dan Darwerdi sendiri melawan orang-orang yang mengepungnya. Namun sementara itu, Yang Mulia pun berkata, baiklah. Ternyata pekerjaan ini cukup banyak. Bantaradi, bersiaplah untuk mati. Tetapi demikian Yang Mulia itu melangkah mendekati Jelit Heng, seorang tua telah muncul pula dari balik gerumbul bersama seorang gadis yang telah siap dalam pakaian tempurnya. Siapa lagi kau, hei? Yang Mulia itu tertegun. Apakah kita memang belum pernah saling bertemu? Kiai Kanti melangkah maju. Yang Mulia itu mengerutkan keningnya. Lalu katanya, berhadapan muka kita belum pernah. Tetapi sebut, siapakah kau agar aku mengerti dengan siapa aku berhadapan? Kiai Kanti, jawab Kiai Kanti, tentu nama yang belum pernah kau dengar. Sebenarnya lah Yang Mulia itu belum pernah mendengar nama Kiai Kanti. Karena itu, maka katanya, sebaiknya kau tidak usah mencampuri persoalan ini. Agaknya kau pun belum mengenal siapakah Yang Mulia Panembahan Wukir Gading yang memimpin padepokan Sanggar Gading. Aku sudah banyak mendengar tentang kau Yang Mulia, jawab Kiai Kanti, tetapi dalam keadaan seperti ini, aku terpaksa memberanikan diri untuk mencegahmu melakukan perbuatan sewenang-wenang. Bukan salahku. Anak itu lelah menipuku, sahut Yang Mulia. Kalau kau tidak terlalu tamak akan kekuasaan yang kau kira akan kau dapatkan karena pengaruh pusaka itu, dan tidak kalah tamaknya karena kau juga ingin menguasai harta benda yang kau kira dapat kau baca pada pusaka yang akan kau ketemukan, sehingga kau telah mengorbankan pangeran yang sedang sakit itu, maka kau tidak akan dapat ditipu oleh anak-anak, sahut Kiai Kanti. Persetan, geram Yang Mulia, baiklah. Ternyata aku harus membunuhmu lebih dahulu. Baru kemudian Bantaradi dan kawan-kawannya.
Kiai Kanti pun kemudian mempersiapkan diri sambil bergeser selangkah. Ia berkata kepada anak gadisnya, cobalah menyesuaikan diri. Swasti melangkah menjauhi ayahnya. Sementara itu beberapa orang menjadi heran melihat kehadirannya. Darwerdi yang sedang bertempur pun menjadi heran. Ia merasa aneh bahwa Kiai Kanti telah menempatkan diri melawan Yang Mulia Panembahan Wukir Gading. Rasa-rasanya masih jelas terbayang di angan-angan Darwerdi, bagaimana ia menolong kedua orang ayah dan anak gadis itu dari terkaman seekor harimau di saat keduanya datang ke lereng bukit ini. Jika ia dengan sadar menempatkan diri sebagai lawan Yang Mulia, maka aku sudah melakukan satu perbuatan sia-sia, berkata Darwerdi di dalam hatinya, namun agaknya karena itu pula mereka sama sekali tidak takut tinggal di hutan yang dihuni pula oleh binatang buas. Tetapi Darwerdi tidak sempat terpikir lebih jauh, karena orang-orang yang berada di sekitarnya pun telah menyerangnya pula. Namun dalam pada itu, Jelit Heng ternyata telah berdiri bebas pula. Karena itu, maka katanya kepada Swasti, kita bantu anak itu. Swasti memandang Jelit Heng sejenak. Namun ia pun kemudian melangkah mengikuti Jelit Heng mendekati arena. Sementara itu, kedua paman Darwerdi dan Darwerdi sendiri segera mengalami kesulitan karena lawan mereka yang jumlahnya jauh lebih banyak. Tetapi orang-orang di atas bukit itu pun lelah terkejut pula. Ketika tiba-tiba 20 orang anak-anak muda telah meloncat dari balik gerumbul di seputar puncak bukit itu. Hati-hatilah, sekali lagi Jelit Heng memperingatkan. Sementara anak-anak muda itu selalu mengingat pesannya, mereka harus bertempur berpasangan. Pertempuran yang seru segera terjadi di atas bukit itu. Masing-masing telah berhadapan dengan lawannya. Yang masih berdiri tegang adalah Eyang Rangga yang datang bersama orang-orang Kendali Putih. Namun ketika pertempuran telah menyala di seluruh puncak bukit, maka ia pun berkata, kau adalah orang yang malang Rahu. Bukankah namamu Rahu? Aku akan membunuhmu dalam sekejap. Kemudian aku akan membunuh orang-orang lain yang datang ke atas bukit ini seorang demi seorang bersama-sama dengan Panembahan Timpang itu. Rahu tidak menjawab, ia pun segera mempersiapkan diri. Namun tabib yang merawat pangeran yang sakit itu pun ulah bersiap pula sambil berkata, aku sudah jemu berada di padepokan yang buas dan liar itu. Oh, kau juga akan ikut serta, bertanya Eyang Rangga. Aku sudah muak, jawab tabib itu. Baiklah, Eyang Rangga mengangguk-angguk. Lalu, bersiaplah. Aku akan mulai. Rahu pun telah bersiap sepenuhnya bersama tabib itu. Keduanya telah menggenggam senjata masing-masing menghadapi Eyang Rangga. Namun sejenak kemudian Eyang Rangga itu pun tertawa sambil meloncat selangkah, bersiaplah. Aku akan mulai. Rahu tidak sempat menjawab. Orang yang disebut Eyang Rangga itu pun segera berloncatan. Cepat dan seolah-olah tidak menyentuh tanah. Rahu dan tabib itu pun rasa-rasanya menjadi bingung. Meskipun keduanya bersenjata, tetapi keduanya seolah-olah tidak sempat melawan sama sekali. Rahu dan tabib itu terkejut ketika terasa tengkuk mereka tersentuh. Tidak terlalu keras. Namun kemudian terdengar Eyang Rangga berkata, nah, kau yakin dalam sekejap aku dapat membunuhmu? Aku baru menyentuh kulitmu, untuk menyatakan bahwa aku mampu melakukannya. Kemudian aku akan menyentuh kalian sekali lagi. Meskipun kalian bersenjata rangkap 9, tetapi aku akan menghunjamkan pisau-pisau kecil ini ke dalam tubuhmu. Aku mempunyai pisau sejenis ini tidak terhitung jumlahnya. Aku akan menusuk kalian setiap orang 20 buah pisau. Nah, kalian dapat membayangkan betapa kalian akan menikmati saat terakhir menjelang kematian. Rahu dan tabib itu tidak menjawab. Mereka percaya bahwa Eyang Rangga itu akan dapat melakukan atas mereka. Tetapi mereka berdua tidak akan surut selangkah. Sesaat kemudian, Rahu dan tabib itu telah melihat sebilah pisau kecil itu di tangan Eyang Rangga. Sambil tersenyum ia berkata, melawan orang-orang sakti aku dapat melemparkan pisau-pisau ini jika perlu. Tetapi ada orang yang tidak akan mungkin aku kenai, sehingga aku lebih baik tidak mempergunakannya saja. Rahu dan tabib itu menjadi tegang. Sejenak kemudian mereka pun harus bergeser karena Eyang Rangga itu mulai bergerak. Sejenak kemudian senjata Rahu dan tabib itu telah berputaran. Mereka berusaha untuk mencegah serangan-serangan Eyang Rangga yang akan dapat berbahaya bagi mereka. Dengan berpasangan keduanya telah bertahan sekuat-kuat dapat mereka lakukan.
Namun dalam pada itu, Eyang Rangga pun telah memutuskan untuk segera menyelesaikan pertempuran itu karena ternyata bahwa yang harus dihadapi oleh orang-orang Sanggar Gading dan orang-orang Kendali Putih cukup banyak dan berbahaya. Karena itu, maka ia tidak menunggu lebih lama lagi. Sebagaimana yang dapat dilakukan, maka ia sudah berniat untuk menancapkan pisau-pisau kecilnya. Tidak sebenarnya sebanyak 20 buah, tetapi 1-2 buah pisau yang tepat pada tempat-tempat yang menentukan, akan menyelesaikan segala-galanya. Namun dalam keadaan yang mendesak itu, Eyang Rangga menjadi heran. Ada sesuatu yang terasa menghambat rencananya. Meskipun senjata Rahu dan tabib yang merawat pangeran yang sakit itu sama sekali tidak berdaya, namun setiap kali, Eyang Rangga itu merasa bahwa ada kekuatan yang telah mengganggunya. Pada kesempatan yang menentukan, tiba-tiba saja ayunan tangannya tertegun ketika terasa sesuatu menggigit kulitnya. Akhirnya Eyang Rangga itu yakin, bahwa yang dihadapinya bukan saja Rahu dan tabib itu, tetapi tentu ada kekuatan lain. Karena itu, maka Eyang Rangga itu pun kemudian meloncat surut sambil berkata, telah terjadi kecurangan di sini. Kenapa kita tidak berhadapan saja sebagai laki-laki? Marilah, siapakah yang telah melakukannya? Menurut penilaianku tidak ada orang lain yang dapat melakukan, kecuali orang yang memiliki ilmu yang mapan. Rahu tertegun, sementara tabib itu pun berpaling. Dalam pada itu, maka Rahu pun menjadi heran ketika ia melihat pangeran yang sedang sakit itu tiba-tiba telah bangkit berdiri. Dikibaskannya pakaiannya seperti orang yang sedang bangun dari tidur. Namun kemudian ia berkata, sudahlah Kisanak. Jangan bertindak terlalu jauh. Kau tidak pantas melawan orang-orang yang memang bukan tataranmu. Marilah, jika kau memang ingin bermain-main, aku akan mencoba melayanimu. Pangeran, desis Eyang Rangga, betapapun tinggi ilmumu, dalam keadaanmu itu, kau tidak akan mampu melawan aku. Tetapi pangeran itu tersenyum. Katanya, apapun yang akan terjadi, marilah. Kita akan mencoba mengukur tingkat ilmu kita masing-masing. Eyang Rangga memandang pangeran itu dengan tajamnya. Kemudian katanya, aku tidak mengerti sikapmu pangeran. Kau datang di tempat ini dalam keadaan yang payah. Bukan saja ragamu, tetapi juga martabatmu, karena kau adalah seorang tawanan di sini. Jika kau seorang yang berilmu tinggi, penggeritamu lah yang rendah, karena kau telah berpihak kepada orang yang akan mengambilmu dan mungkin akan merampas nyawamu. Memang suatu cerita yang menarik, jawab pangeran itu, tetapi anak itu sama sekali tidak berbahaya bagiku. Apa saja yang akan dilakukan atasku sangat menarik perhatian. Karena itu aku akan ikut mempertahankan hidupnya agar aku tahu, apakah yang sebenarnya dikehendaki dari aku. Dalam pada itu, Rahu masih saja keheranan. Pangeran yang dalam keadaan sakit itu tiba-tiba telah bersiap untuk melawan orang yang diagungkan oleh orang-orang Kendali Putih. Namun tabib yang merawat pangeran itu pun berbisik di telinganya, aku sebenarnya sudah tahu bahwa pangeran itu sudah sembuh. Ia tidak sakit lagi. Selama ini ia hanya berpura-pura. Karena itu, jangan cegah ia menghadapi orang Kendali Putih itu. Rahu menarik nafas dalam-dalam. Ia merasa bahwa pangeran itu tentu menganggapnya seorang yang dungu, yang tidak mengetahui keadaan yang sebenarnya. Dalam pada itu, pangeran itu pun kemudian berkata, tinggalkan kami berdua. Biarlah orang-orang tua bermain-main dengan leluasa. Kecuali jika kalian hanya ingin menonton saja. Tetapi Rahu tidak beranjak. Ia masih ragu-ragu untuk meninggalkan pangeran itu, karena ia tahu bahwa Eyang Rangga adalah orang yang memiliki kemampuan setingkat dengan Yang Mulia Panembahan Wukir Gading. Meskipun Rahu juga tahu bahwa pangeran itu memiliki ilmu yang tinggi, sehingga Sanggit Raina harus memperhitungkan waktu yang tepat, justru pada saat pangeran itu sedang sakit, namun berhadapan dengan Eyang Rangga, maka Rahu masih harus membuktikan apa yang akan terjadi. Namun agaknya pangeran itu mengetahui perasaan Rahu. Karena itu, maka ia pun berkata, Rahu, mungkin kau masih ragu-ragu, apakah yang akan terjadi? Baiklah, terserah kepadamu. Namun sebaiknya kau bantu orang-orang yang harus bertempur melawan orang-orang Kendali Putih dan orang-orang Sanggar Gading. Jika kau kemudian menemukan aku ternyata mati di sini, maka kau sudah berbuat sesuatu. Rahu tidak menjawab. Tetapi yang terdengar adalah kata-kata Eyang Rangga, persetan. Aku tidak mempunyai waktu. Bersiaplah pangeran, jika kau memang ingin mati karena tanganku.
Kau sekarang sama sekali sudah tidak berarti lagi. Jika semula kau masih tetap dipertahankan agar kau tetap hidup untuk memancing pusaka yang diperebutkan itu, ternyata kini kau tidak lagi mempunyai harga sama sekali. Apapun yang kau katakan aku sama sekali tidak peduli, jawab pangeran itu, tetapi aku akan tetap berdiri pada kewajibanku sebagai seorang prajurit. Aku akan mencegah perbuatan kalian yang bertentangan dengan pangeran. Eyang Rangga tidak menjawab lagi. Tiba-tiba saja ia sudah meloncat menyerang. Dengan garang ia mengayunkan kakinya hampir mendatar dengan tubuhnya yang meluncur deras seperti lembing. Namun ternyata pangeran itu mampu menghindarinya dengan menarik sebelah kakinya ia bergeser dan memiringkan tubuhnya, sehingga dengan demikian maka serangan Eyang Rangga itu tidak menyentuhnya. Namun dalam pada itu, demikian kaki Eyang Rangga itu menjejak tanah, maka ia pun berputar sambil merendah tertumpu pada tumit. Tangannya bergerak dengan kecepatan yang hampir tidak dilihat oleh mati wadak. Namun ternyata sebilah pisau telah meluncur menyambar pangeran yang berdiri tegak memandanginya. Hampir saja pisau itu menyambar keningnya. Namun ternyata pangeran itu pun mampu mengimbangi kecepatan gerak Eyang Rangga sehingga sekali lagi serangan itu sama sekali tidak mengenai sasarannya. Baru sejenak kemudian, keduanya telah tegak berdiri berhadapan dengan kesiagaan sepenuhnya. Namun dalam pada itu, dengan singkat Rahu telah dapat melihat, betapa pangeran yang disangkanya masih saja sakit itu mampu mengimbangi orang yang disebut dengan Eyang Rangga. Karena itu, maka Rahu pun percaya bahwa pangeran itu akan dapat melindungi dirinya sendiri. Karena itu, maka Rahu pun kemudian berkata kepada tabib yang masih saja termangu-mangu, kau yang sudah tahu bahwa pangeran itu sudah sembuh, tidak usah mencemaskannya lagi. Ia akan dapat menyelamatkan dirinya sendiri meskipun ia berhadapan dengan orang yang disebut Eyang Rangga. Jadi, apa yang harus kita lakukan sekarang? Bertanya tabib itu. Kita membantu anak-anak Lumban. Mereka belum berpengalaman bertempur melawan orang-orang gila seperti orang-orang Sanggar Gading dan orang-orang Kendali Putih. Tabib itu tidak menjawab lagi. Ditinggalkannya pangeran yang sebenarnya sudah sembuh itu berhadapan dengan orang yang disebut Eyang Rangga itu. Sementara Rahu dan tabib itu pun telah mendekati arena pertempuran yang semakin dahsyat. Rahu, geram salah seorang pengikut Sanggar Gading, kau telah berkhianat. Aku tidak pernah dengan bersungguh-sungguh menjadi orang Sanggar Gading. Sekarang datang waktunya untuk dengan pasti menghancurkan kalian sekaligus orang-orang Kendali Putih, jawab Rahu. Gila. Kaulah yang akan binasa bersama anak-anak ingusan itu, teriak orang Sanggar Gading itu. Rahu tidak menjawab. Ia pun kemudian mendekati arena. Dilihatnya Jelit Heng telah bertempur di samping seorang gadis yang berpakaian seorang laki-laki swasti. Rahu menarik nafas dalam-dalam. Di bagian lain Darwerdi telah menghentakkan segenap kemampuannya. Ia merasa bahwa nyawanya yang telah berada di ujung ubun-ubun itu, rasa-rasanya masih akan dapat bersambung lagi. Demikianlah pertempuran di puncak bukit itu pun semakin lama menjadi semakin seru. Orang-orang Sanggar Gading dan orang-orang Kendali Putih telah berpencar. Dengan garangnya mereka bertempur melawan anak-anak muda Lumban yang tidak pernah melupakan pesan Jelit Heng. Mereka bertempur berpasangan. Meskipun begitu, ternyata berdua mereka mengalami kesulitan bertempur melawan orang-orang Sanggar Gading dan orang-orang Kendali Putih. Karena itu, maka mereka telah bergabung dalam kelompok yang terdiri dari 3 orang. Rami dan tabib yang selama itu merawat pangeran yang sebenarnya telah sembuh, sedangkan Sanggit Raina dan Cempaka telah dihadapi oleh Semi dan kawannya. Di bagian lain, Darwerdi dan kedua pamannya pun telah memaksa orang-orang Sanggar Gading dan orang-orang Kendali Putih yang menghadapinya bertempur dengan mengerahkan segenap kemampuannya. Dalam pada itu, Yang Mulia Panembahan Wukir Gading yang bertempur melawan Kiai Kanti merasa heran bahwa di padukuhan terpencil itu ada orang yang mampu mengimbangi kemampuannya. Karena itu, maka ia pun kemudian bertanya, Kisanak. Adalah aneh sekali jika Kisanak memang orang padukuhan ini. Apakah Kisanak telah bekerja sama dengan Rahu untuk menjebak kami? Sehingga Kisanak telah memanfaatkan Darwerdi untuk memancing kami datang ke tempat ini. Tidak Yang Mulia. Aku bukan orang yang mempunyai ikatan apapun dengan mereka, jawab Kiai Kanti. Jika demikian, apa keuntunganmu untuk melibatkan diri dalam persoalan ini, bertanya Yang Mulia. Ada beberapa pertimbangan, jawab Kiai Kanti.
aku berpihak kepada anak-anak Lumban, karena anak-anak Lumban telah banyak memberikan pertolongan kepadaku. Omong kosong, desis Yang Mulia, agaknya justru kaulah yang telah membuat mereka menjadi wayang yang kau gerakkan sesuka hatimu. Kau salah Yang Mulia, jawab Kiai Kanti, ternyata pusaran angin yang melingkar di berbagai hutan dan dataran telah bertemu di puncak bukit ini. Tetapi baiklah aku tidak mengatakan apapun juga. Sebaiknya kau sajalah yang menghentikan perlawanan, sehingga dengan demikian kematian tidak akan lagi semakin mengerikan setelah nyawa terhambur tanpa arti di pategalan. Jangan begitu Kiai, jawab Yang Mulia, kematian dalam warna dari padepokan kami, sebagaimana kehidupan itu sendiri. Tetapi bahwa kau telah melindungi Darwerdi membuat aku tidak begitu senang terhadapmu. Anak itu sudah menipu kami dan ternyata sekarang pangeran itu pun telah menipu pula. Ternyata ia sudah sembuh dan siap untuk bertempur dengan orang yang oleh orang-orang Kendali Putih disebut Eyang Rangga itu. Kita akan melihat akhir dari persoalan yang tidak banyak kita mengerti artinya. Kau tidak, aku pun tidak. Mudah-mudahan setelah kau, aku tidak akan terjebak pula di sini, berkata Kiai Kanti. Yang Mulia menarik nafas dalam-dalam. Tetapi ia tidak dapat bertempur dengan marah dan menghentak-hentak, karena ternyata Kiai Kanti itu mampu mengimbangi ilmunya. Satu hal yang sama sekali tidak disangkanya sama sekali. Dalam pada itu, Sanggit Raina pun telah mengerahkan kemampuannya menghadapi Semi, sementara Cempaka berhadapan dengan kawan Semi. Dengan segenap kemampuannya Sanggit Raina pun telah memaksa Semi untuk setiap kali bergeser surut. Ternyata Sanggit Raina adalah seorang yang memiliki kemampuan yang dapat dipercaya, sehingga Semi pun tidak dapat ingkar lagi, bahwa kemampuan Sanggit Raina telah mendebarkan jantungnya. Dalam pada itu, ternyata Rahu dapat melihatnya. Karena itu, maka ia pun telah melepaskan lawannya dan mendekati Semi yang sedang berloncatan surut, serahkan orang itu kepadaku. Semi tidak membantah. Ia tidak sedang berperang tanding. Karena itu, maka ia pun telah melepaskan Sanggit Raina dan membiarkannya berhadapan dengan Rahu. Kau gila Rahu, geram Sanggit Raina. Aku sudah muak melihat permainan yang gila ini, berkata Rahu, kau dan Cempaka yang telah melakukan kejahatan ganda. Kenapa ganda? Bertanya Sanggit Raina. Di dalam persoalan ini, bertanya Yang Mulia. Rahu memandang Sanggit Raina dengan wajah yang tegang. Dengan nada dalam ia berkata, kalian telah dengan tamak berusaha mendapatkan pusaka dan harta karun itu dengan cara yang paling licik. Kau manfaatkan orang-orang Sanggar Gading. Kemudian kau akan berkhianat pula terhadap Yang Mulia Panembahan Wukir Gading. Kau dan adikmu itu tentu ingin memiliki pusaka dan segala macam rangkaiannya bagi kepentingan diri kalian sendiri. Persetan, geram Sanggit Raina, kau mengigau di saat kau mendekati mati. Kita sudah sampai ke puncak permainan. Kita tidak perlu lagi saling membohongi diri, potong Rahu. Sanggit Raina pun tiba-tiba telah menyerang dengan garangnya. Namun Rahu masih sempat mengelak sambil berkata, aku pun tidak akan berbohong dan berpura-pura lagi. Aku mengemban tugas untuk menghancurkan kalian dari dalam dan menyelamatkan pusaka yang diperebutkan. Sanggit Raina sama sekali tidak menjawab. Tetapi ia menyerang Rahu semakin garang, sehingga keduanya pun bertempur dengan dahsyatnya. Yang menarik perhatian adalah Swasti. Tiba-tiba saja gadis itu hadir dan ikut pula bertempur. Bukan saja ia ikut bertempur, namun ternyata ia memiliki kemampuan yang mengagumkan. Orang-orang yang mengenalnya sebagai seorang keheran-heranan. Bahkan Darwerdi sempat pula berkata gadis yang tinggal di pondok terpencil itu ternyata telah menjadi kepada diri sendiri, aku telah terperdaya. Ketika mereka datang, aku kira mereka akan segera menjadi mangsa seekor harimau sehingga aku telah berusaha menolongnya. Dalam pada itu, Darwerdi menjadi semakin berdebar-debar ketika tiba-tiba saja Swasti telah bertempur hanya beberapa langkah di dekatnya. Bahkan dengan nada datar gadis itu berkata di luar dugaan Darwerdi, aku hanya ingin membalas baikmu. Kau telah menyelamatkan aku dan ayah ketika kami tiba di tempat ini. Ah, Darwerdi hanya berdesah ia. Namun ia melihat bahwa kemampuan gadis itu tidak lebih rendah dari kemampuannya sendiri. Namun ternyata kemudian Swasti tidak bergeser menjauhi ia bertempur dengan garangnya beberapa langkah dari Darwerdi, seolah-olah ia dibayangi oleh satu kecemasan bahwa anak muda itu memang harus dilindungi. Jelitheng yang bertempur pula dengan garangnya, sekali-kali sempat juga melihat betapa Swasti tiba-tiba saja telah bertempur dekat di daerah pertempuran Darwerdi dan dua orang pamannya.
tetapi Jelit Heng tidak menghiraukannya. Pertempuran itu menjadi semakin liar. Orang-orang Sanggar Gading dan orang-orang Kendali Putih yang tersisa, telah dibayangi pula oleh kemarahan sekaligus keputusasaan. Di Pategalan orang-orang Sanggar Gading dan orang-orang Kendali Putih sudah saling membunuh. Karena itu, setelah beristirahat 3 hari 3 malam, maka tenaga mereka pun telah siap kembali untuk bertempur dengan liar dan membunuh sejauh dapat dilakukan dalam suasana yang kurang menentu. Mereka tidak lagi tahu apa yang harus mereka perjuangkan selain luapan kemarahan, dendam, kebencian dan ketidakpastian. Namun pertempuran itu sendiri mempunyai arti yang sangat mendalam bagi Darwerdi. Ternyata bahwa yang dilihatnya sebelumnya adalah dunia petualangan yang sempit. Kini di puncak bukit itu ia melihat orang-orang yang bertempur dalam tataran setingkat dengan dirinya sendiri. Jika semula ia menyangka ia telah memiliki bekal yang cukup bagi petualangannya yang hampir saja merenggut nyawanya itu, maka ia pun mulai melihat kenyataan dunia olah kanuragan yang sebenarnya. Ada puluhan orang-orang yang memiliki kemampuan setingkat dengan dirinya, bahkan sambil bertempur ia berhasil melihat satu kenyataan, bahwa Jelit Heng bukan sekedar anak lumban wetan yang takut diancamnya sebagaimana disangkanya. Dalam pertempuran yang garang itu, ia melihat bahwa Jelit Heng tidak kalah dari dirinya sendiri. Pantas ia dapat mengambil sikap di saat-saat anak-anak lumban berebut air, berkata Darwerdi di dalam hatinya. Segalanya itu telah membuka hatinya, bahwa sebenarnya lah pengalamannya masih terlalu sempit. Dalam pada itu, ternyata bahwa Eyang Rangga yang tidak menduga sama sekali akan bertempur dengan orang yang selama perjalanan hampir dilupakan oleh orang-orang Sanggar Gading karena dianggap sedang sakit dan tidak mampu berbuat sesuatu, benar-benar harus mengerahkan tenaganya. Pangeran Yang melihat satu teka-teki yang besar itu telah berusaha untuk secepatnya mengalahkan lawannya. Ia masih harus memecahkan banyak persoalan di daerah sepasang bukit mati itu. Ia masih harus mengetahui, apakah yang sebenarnya dikehendaki oleh anak muda yang bernama Darwerdi, yang menuduhnya telah membunuh ayahnya. Dan ia pun ingin mengetahui, buat apa sebenarnya Darwerdi bermain-main dengan pusaka yang palsu itu. Sebenarnya lah, seandainya Yang Mulia tidak berhasil melihat kepalsuan pusaka itu. Pangeran itulah yang tahu dengan pasti, bahwa pusaka yang diberikan oleh Darwerdi itu adalah sebuah permainan yang berbahaya. Ternyata keduanya adalah orang-orang tua yang memiliki ilmu yang tinggi. Kecepatan mereka bergerak, kekuatan dan ketampilan mereka telah menggetarkan puncak bukit itu. Semakin lama pertempuran di antara mereka menjadi semakin dahsyat, sehingga akhirnya mereka sampai pada satu sikap untuk merambah ke dalam kekuatan tenaga cadangan mereka masing-masing, sehingga yang nampak kemudian adalah benturan-benturan kekuatan melampaui kekuatan wadak sewajarnya. Dalam pertempuran yang memenuhi puncak bukit itu, ternyata kedua orang itu, seolah-olah, dengan sengaja telah menyisih, agar mereka mendapat kesempatan untuk memperbandingkan ilmu mereka tanpa terganggu. Sambaran-sambaran tangan dan kaki mereka telah mematahkan pepohonan dan dahan-dahan kekayuan di sekitar mereka. Langkah-langkah kaki mereka pun telah memecahkan batu-batu padas di bawah kaki mereka dan melontarkannya berhamburan. Baik orang-orang Sanggar Gading, maupun orang-orang Kendali Putih menjadi ngeri melihat pertempuran yang tidak sekedar berlandaskan kemampuan wadak mereka. Terlebih-lebih lagi anak-anak muda Lumban Wetan dan Lumban Kulon. Mereka tidak mengerti, apa yang sedang mereka saksikan itu. Seandainya mereka terdorong ke dalam putaran pertempuran itu, maka mereka akan tergilas tanpa dapat berbuat apapun juga. Dalam pada itu, maka Darwerdi pun merasa ngeri pula melihat pertempuran itu. Baginya seakan-akan tidak ada lagi jalan keluar yang dapat ditempuhnya. Ketika ia terlepas dari tangan Yang Mulia, ia mulai berpengharapan, namun kemudian ia melihat bahwa sebenarnya lah pangeran yang disangkanya sedang sakit itu pun memiliki kemampuan yang tiada taranya. Pangeran itu pun tentu mendendam aku pula, berkata Darwerdi di dalam hatinya, akulah yang telah menyeretnya sampai ke tempat ini. Orang-orang Sanggar Gading tentu mengatakan, apa yang pernah aku katakan kepada mereka tentang pangeran itu. Namun dalam pada itu, Darwerdi masih juga bertempur di antara medan yang riuh. Sementara itu, ternyata di sisi lain, puncak bukit itu bagaikan telah diguncang oleh amuk prahara yang dahsyat. Pertempuran antara Yang Mulia Panembahan Ukir Gading melawan Kiai Kanti ternyata tidak kalah dahsyatnya dari pertempuran antara Eyang Rangga dan pangeran yang dianggapnya masih sakit itu. Meskipun Yang Mulia itu timpang kakinya, tetapi kemampuannya sama sekali tidak terganggu karenanya. Ia mampu meloncat-loncat seakan-akan tidak berjejak di atas tanah, sementara tangannya bergetar terayun-ayun. Lawannya,
Kiai Kanti memiliki cara lain untuk melawan Yang Mulia yang mampu bergerak secepat angin. Kiai Kanti justru tidak banyak bergerak, ia berdiri dengan kaki renggang dan sedikit merendah pada lututnya. Ia hanya bergeser saja ke arah lawannya yang berloncatan, sehingga seakan-akan Kiai Kanti itu hanya bergeser berputar-putar. Namun pada saat tertentu, orang tua itu telah melenting seperti seekor belalang, menyerang lawannya dengan dahsyatnya. Namun kemudian kembali ia berdiri tegak, sementara angin pusaran telah berputar mengelilinginya, memutarnya dan bahkan berusaha untuk merobohkannya. Namun kakinya bagaikan menghujani dalam-dalam ke pusat bumi, sehingga orang tua yang menurut kebiasaannya sehari-hari adalah orang yang lemah lembut, ternyata mampu berdiri tegak bagaikan karang yang tidak goyah oleh amukan badai. Dengan demikian maka bukit itu pun benar-benar telah diguncang, beberapa orang Sanggar Gading dan Kendali Putih yang bertempur melawan anak-anak muda Lumban pun telah bergeser beberapa langkah turun pada lereng bukit. Sanggit Raina yang bertempur melawan Rahu berloncatan dengan garangnya. Senjata mereka telah saling beradu sehingga bunga api pun bertebaran di antara dedaunan hutan. Mereka saling menyerang dan saling menangkis. Desak-mendesak dan sekali-sekali mereka harus memanfaatkan pepohonan hutan untuk berlindung dari tajam ujung senjata lawannya. Sanggit Raina yang dalam kehidupan sehari-hari di padepokan Sanggar Gading menganggap bahwa Rahu adalah pengikut Cempaka yang setia, ternyata anggapan itu telah menjerumuskannya ke dalam kesulitan. Apalagi dalam satu kenyataan bahwa Rahu mampu mengimbangi kemampuannya dengan kecepatannya menggerakkan senjata. Sementara itu, orang-orang Sanggar Gading dan orang-orang Kendali Putih yang lain telah mulai terdesak. Darwerdi, yang betapapun juga digelitik oleh keadaan pangeran yang dianggapnya masih sakit itu tetapi ternyata mampu menggempur lawannya bagaikan badai dari lautan, masih juga sempat memaksa lawannya berloncatan surut. Ia pun menjadi heran melihat Swasti yang dengan lincahnya mendesak lawannya. Bahkan sekali-sekali terdengar lawannya itu mengumpat putus asa. Sementara kedua paman Darwerdi pun telah mengamuk seperti harimau lapar. Jlit Heng yang bertempur dengan dahsyatnya, telah menguasai lawannya sehingga lawannya benar-benar tidak berdaya. Bahkan ketika Jlit Heng meloncat sambil menusuk lambungnya, ia hanya dapat mencoba untuk menangkis. Namun ternyata bahwa ujung pedang Jlit Heng yang tipis dan hampir tidak mempunyai berat itu berhasil menyentuh kulit lawannya, sehingga darah pun mulai mengalir betapapun orang itu menjadi liar, namun Jlit Heng masih dapat menguasainya. Sentuhan demi sentuhan telah mengoyak tubuh orang itu, sehingga akhirnya ia telah kehilangan kemampuan untuk mengamati sikap dan tingkah lakunya sendiri. Jlit Heng telah mempergunakan kesempatan terakhir untuk menusuk ke dadanya. Tetapi orang itu masih berusaha menangkisnya. Ketika kedua pedang itu beradu, maka Jlit Heng telah memutar pedangnya, sehingga senjata lawannya itu pun seolah-olah telah terhisap dan kemudian terlempar ke udara. Orang itu berdiri termangu-mangu. Sementara darah pun mengalir semakin banyak dari tubuhnya. Sejenak kemudian, ketika orang itu terhuyung-huyung jatuh, Jlit Heng justru bergeser surut. Ia tidak sampai hati untuk menghunjamkan senjatanya pada orang yang sudah tidak berdaya. Jlit Heng berpaling ketika ia melihat Swasti telah berhasil melukai lawannya. Namun, demikian Swasti terpaku melihat darah yang memancar dari dada. Ia tidak menyadari bahwa seorang dari Sanggar Gading telah meloncat sambil mengayunkan pedangnya. Jlit Heng terkejut. Jaraknya dengan Swasti cukup jauh, sehingga tidak memungkinkan untuk meloncat menghalanginya. Satu-satunya cara yang dapat dilakukan adalah melemparkan pedangnya. Namun sebelum Jlit Heng melakukannya, ia mengerutkan keningnya dengan pandangan tegang. Darwerdilah yang telah meloncat dengan pedangnya terjulur meninggalkan lawannya. Demikian cepatnya, sehingga orang yang berusaha menikam Swasti itu tidak sempat menyelamatkan diri dari patukan pedang Darwerdi. Yang terdengar adalah keluhan tertahan. Swasti yang terkejut berpaling. Yang dilihatnya adalah seseorang yang terhuyung-huyung dan jatuh di tanah. Namun dalam sekejap itu ia pun mengerti apa yang telah terjadi. Darwerdi telah menyelamatkan nyawanya. Tetapi pada saat yang berikutnya, lawan yang ditinggalkan oleh Darwerdi telah memburunya, justru pada saat Darwerdi sedang menarik pedangnya dari tubuh lawannya yang terbaring. Namun Swastilah yang kemudian meloncat menahan serangan itu, sehingga sejenak kemudian keduanya telah terlibat dalam pertempuran yang sengit. Tetapi seperti lawannya yang terdahulu, maka lawan Swasti itu pun tidak dapat bertahan terlalu lama.
Apalagi ia hampir tidak menduga bahwa gadis itulah yang akan melawannya justru pada saat Darwerdi tidak menyadari apa yang akan terjadi. Darwerdi masih berdiri termangu-mangu. Ketika Swasti menyelesaikan pertempuran itu, maka kedua anak muda itu saling berpandangan. Berbareng mereka tersenyum. Namun Swasti pun kemudian menundukkan wajahnya. Bahkan sejenak kemudian ia pun telah bergeser dengan pedang bergetar di tangannya. Jelit Heng memperhatikan semuanya yang terjadi itu dengan hati yang berdebar-debar. Ia tidak tahu apakah yang telah bergejolak di dadanya. Namun bahwa kedua anak muda itu telah saling menyelamatkan jiwa masing-masing, jantungnya justru berdegup semakin keras. Tetapi Jelit Heng tidak dapat merenung terlalu lama. Di sekitarnya pertempuran masih berlangsung. Namun sudah tidak lagi menggetarkan dada anak muda itu. Seolah-olah ia sudah membayangkan akhir dari segalanya. Orang-orang Sanggar Gading dan orang-orang Kendali Putih telah terdesak. Betapapun mereka menjadi semakin liar dan buas, namun mereka tidak mampu lagi melawan setelah orang-orang terpenting di antara mereka terikat pada pertempuran yang sengit. Yang Mulia Panembahan Wukir Gading sama sekali tidak dapat beringsut dari tempatnya. Apalagi tekanan Kiai Kanti semakin lama justru menjadi semakin berat. Sehingga Panembahan Wukir Gading itu sama sekali tidak mendapat kesempatan untuk memperhatikan pertempuran itu secara keseluruhan. Apalagi karena pertempuran itu telah merambat tidak saja di puncak bukit, tetapi sudah merayap turun hampir sampai ke lambung. Dalam pada itu anak-anak muda Lumban pun telah bertempur dengan garangnya. Seperti yang dipesankan Jelit Heng, mereka bertempur berpasangan. Bahkan ada di antara mereka yang berpasangan 3 orang karena lawan mereka ternyata terlalu buas, kasar dan liar. Seperti pesan Jelit Heng pula mereka telah memanfaatkan pepohonan. Dalam keadaan yang gawat mereka berusaha untuk berlindung di balik pepohonan sementara kawan yang lain berusaha untuk memancing perhatian lawannya. Karena itu, maka Jelit Heng pun kemudian berusaha untuk melupakan apa yang telah dilihatnya dengan membaurkan diri dalam pertempuran di antara anak-anak muda Lumban Wetan. Ia telah melepaskan getar jantungnya yang seolah-olah mengetuk dadanya dengan mengayunkan pedangnya menghadapi orang-orang Sanggar Gading dan orang-orang Kendali Putih. Semakin Jelit Heng bertempur semakin cepat, seolah-olah ia tengah berusaha untuk lari dari satu kenyataan yang dihadapinya. Dengan demikian maka Jelit Heng itu pun seolah-olah telah menjadi hantu yang menakutkan bagi orang-orang Sanggar Gading dan orang-orang Kendali Putih. Namun dalam pada itu, di luar kehendaknya, setiap kali ia masih berusaha untuk melihat apa yang sedang dilakukan oleh Darwerdi dan apa pula yang sedang dilakukan oleh Swasti. Meskipun keduanya telah kembali sibuk dengan pertempuran yang masih saja terjadi, namun rasa-rasanya keduanya tidak lagi terpisah terlalu jauh. Sementara itu, Eyang Rangga yang bertempur menghadapi pangeran yang semula masih saja dianggap sakit-sakitan itu, semakin lama menjadi semakin gelisah. Ia sadar bahwa pangeran itu ternyata memiliki ilmu yang sangat tinggi. Bahkan daya tahan tubuhnya pun rasa-rasanya tidak ada bandinginya. Karena itu, maka Eyang Rangga itu pun harus mengerahkan segenap kemampuannya untuk melawan pangeran yang kemudian menekannya dengan ilmu yang sulit diimbanginya. Oleh kenyataan itu, maka orang yang disebut Eyang Rangga itu pun tidak mau menanggung akibat yang paling parah atas dirinya. Jika ia datang ke tempat itu, maka ia pun sebenarnya telah bersiap dengan segenap perhitungan dan pertimbangan, karena menurut perhitungannya ia akan bertempur sampai nafasnya yang terakhir melawan Yang Mulia Panembahan Wukir Gading atau ia akan dapat membunuhnya. Karena itu, maka ia pun telah menyiapkan bukan saja dirinya dalam landasan ilmunya, tetapi juga senjata yang sulit dicari bandingannya. Dalam pada itu, ketika tekanan pangeran itu terasa menjadi semakin berat, maka tidak ada pilihan lain bagi Eyang Rangga itu untuk melepaskan ilmu pamungkasnya pada alas kemampuannya bermain dengan senjatanya. Karena itu, maka sejenak kemudian, dalam keadaan yang paling gawat, Eyang Rangga itu telah mengurai seutas rantai yang melilit di bawah bajunya. Rantai yang pada kedua ujungnya terdapat semacam ujung tombak yang tajam meruncing berwarna kekuning-kuningan, dengan ukuran yang tidak terlalu besar. Pangeran yang dianggap masih sedang sakit itu tertegun melihat senjata itu. Dengan nada datar ia bertanya, "Dari mana kau dapatkan senjata itu?" Eyang Rangga tersenyum. Ia melihat ketegangan pada wajah pangeran itu. Katanya, "Apakah pangeran sudah mengenal senjata ini?" Pangeran itu berdiri tegak dengan kaki renggang.
Dengan suara yang bergetar ia berkata, senjata itu pernah dipergunakan oleh prajurit khusus dari Majapahit yang tidak banyak jumlahnya. Apakah kau termasuk salah seorang dari prajurit khusus itu? Eyang Rangga tertawa. Katanya, jangan picik pangeran. Prajurit khusus itu telah mempelajari penggunaan senjata jenis ini dari seorang ajar di padepokan terpencil. Ajar itu telah menyediakan waktu dan ilmunya untuk mengabdi kepada Majapahit. Pangeran itu pun termangu-mangu. Ia melihat sejenis senjata yang pada masanya sangat dikagumi. Tetapi tidak banyak orang yang dapat mempergunakannya dengan baik, justru karena senjata itu tidak lazim bagi para prajurit. Namun demikian pangeran itu pun masih meragukan, apakah orang yang disebut Eyang Rangga itu benar-benar dapat mempergunakan sebagaimana seharusnya. Meskipun demikian, pangeran itu pun tidak mau lengah menghadapinya. Jika ia gagal, maka yang akan terjadi tidak akan dapat dibayangkannya. Juga atas anak muda yang bernama Darwardi itu. Mungkin orang yang dengan kehendaknya sendiri menempatkan diri sebagai lawan yang mulia itu mampu bertahan. Tetapi jika ia dikalahkan oleh Eyang Rangga, maka Eyang Rangga bersama-sama dengan yang mulia Panembahan itu akan dengan mudah membinasakan lawan yang mulia itu. Atau Eyang Rangga akan dapat berbuat sekehendaknya atas orang-orang yang di luar dugaannya telah melibatkan diri melawan orang-orang Sanggar Gading dan orang-orang Kendali Putih. Karena itu, maka pangeran itu pun kemudian mengambil 2 keping baja putih dari kantong ikat pinggangnya. 2 keping baja yang sama sekali tidak mirip dengan senjata jenis apapun. Kisanak, berkata pangeran itu, karena kau sudah bersenjata, maka biarlah aku juga mengeluarkan senjataku. Aku minta waktu untuk memasangnya. Mungkin kau tidak sabar, tetapi aku harap kau tidak mulai sebelum aku selesai. Ternyata 2 keping baja itu telah dipasang di telapak tangannya. Beberapa buah jangat melingkar di jari-jari dan pergelangan tangannya. Kau terlalu sombong pangeran, berkata Eyang Rangga, kau sangka aku sedang bermain-main dengan senjataku? Jika tajam senjataku ini menyentuh dadamu, maka ujungnya akan langsung menghunjam sampai ke jantung. Aku percaya, jawab pangeran itu, tetapi tidak mudah untuk mematuk dada apalagi langsung ke jantung. Eyang Rangga tidak menjawab lagi. Ia mulai memutar senjatanya. Seutas rantai yang pada kedua ujungnya tersangkut ujung-ujung senjata yang tajam. Pangeran itu pun telah mempersiapkan diri pula. Eyang Rangga yang ingin melihat apa yang dapat dilakukan dengan kedua keping baja di kedua telapak tangan pangeran itu, maka ia pun mulai menyerang dengan ujung senjatanya yang berwarna kekuning-kuningan. Bukan sekedar untuk memancing gerakan lawan, namun Eyang Rangga telah menyerangnya dengan sungguh-sungguh. Ujung senjata yang berputar pada rantai yang cukup panjang itu, tiba-tiba bagaikan meluncur dan mematuk mengarah ke dada. Namun seperti pangeran yang berdebar-debar melihat senjata lawannya, maka Eyang Rangga pun terkejut melihat bagaimana pangeran itu mempergunakan kedua keping baja pulih di kedua telapak tangannya. Ternyata bahwa pangeran itu mempergunakan kedua keping baja dan tangannya sebagai perisai. Ujung senjata yang tajam pada ujung rantai yang mematuk itu telah ditangkis dengan telapak tangan yang dilambari oleh keping baja, sehingga ujung senjata itu sama sekali tidak dapat melukainya. Eyang Rangga itu pun menarik nafas dalam-dalam. Namun sejenak kemudian senjatanya telah memutar kedua ujungnya yang tajam itu. Bahkan sejenak kemudian, kedua tajam pada ujung senjata itu telah menyambar pangeran itu berganti-ganti. Namun sebenarnya lah Eyang Rangga pun terkejut bukan buatan. Setiap sambaran senjata telah ditahan oleh telapak tangan yang beralaskan keping baja itu. Tetapi dengan demikian bukan berarti bahwa pangeran itu tidak pernah menyerangnya. Dengan kedua telapak tangannya yang terbuka dan siap menangkis serangan lawannya, maka pangeran itu pun maju terus semakin mendekat. Dalam saat-saat tertentu, sambil menangkis ujung senjata lawannya, pangeran itu pun telah menyerang dengan kakinya. Dengan cepat dan dilambari dengan segenap tenaganya, maka kaki pangeran itu pun meluncur dengan derasnya. Eyang Rangga sebenarnya lah menjadi gelisah melihat kemampuan ilmu dan senjata pangeran itu yang lebih banyak berguna sebagai perisai. Namun yang kemudian dibarengi dengan kecepatan gerak kakinya, maka sebenarnya lah pangeran itu menjadi sangat berbahaya. Meskipun demikian, pangeran itu pun menjadi berdebar-debar melihat kemampuan Eyang Rangga bermain dengan senjatanya yang aneh itu. Dengan tangkas dan cermat, serangan-serangannya menjadi semakin cepat dan berbahaya.
Meskipun rantai itu berputar pada kedua ujungnya, tetapi rantai itu sama sekali tidak menjadi kusut dan saling membelit. Namun bagaimanapun juga pangeran itu memiliki kelebihan daripadanya. Dengan nada berat pangeran itu berkata, "Kisanak. Akhirnya aku memang harus mempertanyakan, dari mana kau belajar mempergunakan senjata itu? Kau memang belum setangkas orang-orang pilihan dari sekelompok prajurit khusus dari Majapahit itu. Persetan, garam Eyang Rangga, sebentar lagi mayatmu akan terkapar. Kau akan mati di atas bukit ini, karena sebenarnya lah kau memang sudah tidak diperlukan lagi ketika kami mengerti, bahwa pusaka itu adalah pusaka yang palsu." Pangeran itu tidak menjawab. Ia mendesak semakin jauh. Dalam putaran yang hampir tidak dapat diikuti dengan tatapan mata Wadak, maka pangeran itu berhasil memasuki putaran senjata Eyang Rangga, sehingga ia pun sempat menyerang dengan tumit kakinya mengenai lambung. Eyang Rangga terdorong selangkah surut. Namun putaran senjatanya menjadi kalut. Pada kesempatan yang demikian, pangeran itu berhasil meloncat semakin dekat sambil menangkis senjata lawannya dan mengibaskannya ke samping. Pangeran itu berhasil memukul kening lawannya dengan telapak tangannya yang selalu terbuka, justru karena pada telapak tangannya menempel sekeping besi baja. Eyang Rangga adalah orang yang memiliki ilmu dan daya tahan melampaui orang kebanyakan. Jika pukulan itu, meskipun dengan sekeping baja, dilakukan oleh orang-orang kebanyakan, maka pukulan itu tidak akan melukainya. Tetapi yang memukul keningnya itu adalah seorang pangeran yang juga memiliki ilmu yang tinggi, yang memiliki kekuatan dan kemampuan melampaui orang kebanyakan. Karena itu, maka terasa betapa kening Eyang Rangga itu bagaikan retak. Matanya menjadi berkunang-kunang dan kepalanya menjadi pening. Bersambung ke bab 38. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.